Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Abdullah Syahab, SPKJ dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih membahas mengenai kesehatan jiwa untuk semua, investasi lebih besar dan akses lebih luas untuk semua di mana saja. Nah, ini untuk segmen terakhir ini mungkin ada pemirsa yang ingin berinteraktif, masih bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik, dokter, ini terkait penyakit gangguan jiwa lainnya ini dokter ya. Apa bedanya skizofrenia dan bipolar ini dokter? Oke, kalau kita ngomong skizofrenia dan bipolar itu ada dua diagnosis yang berbeda ya. Berbeda. Kalau skizofrenia ya gangguan jiwa yang sangat berat ya. Gangguan jiwa yang sangat berat yaitu gangguannya pada proses berpikir ya. Jadi kacau berpikirnya ya. Pikir kacau, kadang berpikirnya aneh gitu ya, enggak. Kemudian ada perilaku yang tidak wajar ya. Kalau umpamanya pasien-pasien skizofrenia sudah cukup lama, sudah cukup kronis, akhirnya dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ya. Ada penurunan ya, penurunan kondisi namanya, penurunan kondisi ya. Itu gangguan namanya skizofrenia. Tapi kalau kita nyebutkan suatu gangguan bipolar, kalau gangguan bipolar itu ya gangguan jiwa berat juga ya, gangguan jiwa berat juga. Yang ditandai oleh ada dua kutub ya, dua kutub karena bipolar ada dua kutub, ada kutub manik namanya. Manik itu artinya ada peningkatan ya. Manik banyak ngomong, ya, energinya berlebih, ya nggak ada capek-capek, ya nggak. Pokoknya nggak capek-capek, nggak lelah-lelah ya nggak. Kita yang lihat yang capek ya nggak. Dia nggak capek-capek, kita yang capek lihatnya itu yang maniknya ya. Sebaliknya dengan bipolar yang ciri depresi namanya. Kalau depresi sebaliknya ya, sedih, murung, tidak ada tenaga, ya enggak, anhedonia namanya, hipobulia, serba males, sedih juga. Nah itu beda ya. Jadi ada kutub yang naik, ada kutub yang turun namanya ya, manik dan depresi, itu bipolar ya. Oke, ya. Berarti memang tapi bukan berarti yang banyak berbicara ini dokter, ini presenter ya banyak bicara ya enggak? Saya dokter. Bukan ini dokter, mungkin lebih ke di sekitar kita ini mungkin ada teman yang memang banyak berbicara, ngomong terus, bercerita terus, tapi bukan berarti bipolar ya dokter? Ya. Kalau banyak ngomong ya mungkin ada namanya gejala-gejala yang ada namanya hipoman namanya. Hipomanik itu namanya yang begitu juga, tapi yang nggak sampai muncul bipolar itu. Dia ada banyak pekerjaan tapi selesai, dia senang bekerja, orangnya aktif, orangnya energi, banyak ngomong juga, banyak bicara, namanya hipoman itu ya enggak. Ya, tapi enggak. Ya kalau udah berlebihan bisa menyebabkan gangguan juga ya, enggak, gangguan juga. Tapi kalau masih dalam batas-batas yang wajar, satu sisi baik untuk dia baik. Ya enggak, rumahnya rapi, beres, pekerjaannya selesai. Pekerjaan temannya diambil alih juga, dia ngerjain saking banyak energinya ya. Itu orang-orang hipoman ya, orang hipoman. Ya. Rajin lah kita bilang rajin ya. Rajin sekali ya. Dia yang rajin, nanti temannya yang dibantunya ini yang nggak rajin dokter. Ya, nanti temannya yang kena gangguan ini takutnya dokter. Baik dokter, kalau untuk mengenai bagaimana cara pencegahan penyakit skizofrenia ini, itu bagaimana dokter? Ya, sebetulnya kalau umpamanya kita bilang pencegahan namanya preventif ya, preventif. Preventif itu artinya ya kita pencegahan dari keluarga Pak ya, dari masyarakat yang terkecil, dari keluarga ya enggak. Karena keseimbangan dalam keluarga itu sangat penting. Hubungan orang tua, hubungan antar saudara, hubungan antara orang tua dan anak harus terjalin komunikasi yang baik ya. Ada konflik, ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Tapi kita jangan lupa bahwa gangguan-gangguan jiwa itu kadang-kadang multifaktorial, banyak faktor yang mempengaruhi. Dan kadang-kadang juga tanpa sebab apa-apa, tiba-tiba muncul saja gangguan jiwanya. Ya, kadang-kadang faktornya tidak kita ketahui. Ya, inilah yang harus ada ya kerjasama antara kita semua. Ya dari yang saya bilang tadi, kalau tema global yang seperti itu, akses untuk semua, ya enggak, artinya ya semua elemen masyarakat harus terlibat. Ya dari keluarga, dari lingkungan tempat tinggal, dari pemerintah ya, mereka harus
perhatian penuh ya pada program mobile kesehatan jiwa. Karena apa? Kadang-kadang program kesehatan jiwa ini kadang dipandang sebelah mata. Ya kesannya tidak ada untungnya ya nggak, proyek merugi. Tapi kalau tanpa jiwa yang sehat tidak ada yang bakal terjadi ya, yang bakal baiklah ke depannya. Jadi dalam tubuh yang sehat harus ada jiwa yang sehat juga ya kan. Oke. Ya. Di tubuh yang sehat harus ada jiwa yang sehat dan jiwa yang kuat ya dokter. Betul. Oke, baik dokter. Mungkin terakhir ini dokter ya, untuk mungkin ada tips dari dokter dan bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa dan cara mengatasi gangguan emosional mungkin dokter untuk pemirsa di rumah. Ya. Sebetulnya kalau umpamanya kita ngomong bagaimana mengatasi gejala-gejala gangguan jiwa, barangkali yang penting ya hadapi kehidupan ini apa adanya barangkali ya. Adanya aja ya enggak. Kadang-kadang ada harapan yang berlebih. Kalau harapan berlebih yang tidak kesampaian akan membuat kita menjadi down ya, menjadi kecewa. Ya. Kemudian apabila ada masalah-masalah yang berhubungan dengan perubahan sikap dan perilaku ya cepat-cepatlah kita berkonsultasi dengan sarana kesehatan setempat ya. Bisa kita ketemu dokter keluarga kita, bisa kita ke puskesmas agar gejala-gejala yang baru muncul ini bisa diatasi dengan segera. Karena apa? Apabila gejala-gejala yang muncul ini bisa diatasi dengan cepat dan segera, ya mudah-mudahan akan cepat pulihnya ya, akan cepat teratasi. Sebaliknya, kalau umpamanya nggak mau ketemu psikiater, nggak mau ke rumah sakit jiwa, nggak mau ke rumah sakit Muhammad Hussein ketemu dokternya, nanti ketergantungan, itu nanti gejalanya tambah hari tambah berat gitu. Sulit mengatasinya. Kalau udah berat tuh sulit kita mengatasinya. Sedangkan harapan dari keluarga supaya cepat pulih, supaya cepat terkendali. Gitu, Baik, berarti memang harus adanya kerjasama ini dokter ya, keluarga, lingkungan, dokter dan juga rumah sakit ya, dokter ya. Dan pemerintah juga yang pemerintah juga ini memang harus ada kerjasama sendiri. Berarti memang kalaupun jangan takut ini dokter ya, kalau mau mungkin ada keluarga, anggota keluarga yang mengalami gangguan, bisa dibawa ke rumah sakit Muhammad Hussein ya dokter. Boleh, ya, silakan. bertemu dengan dokter Syahab. Nah, ini bisa langsung konsultasi, jangan takut ini takut nanti dikasih obat ini dokter kebanyakan. Nanti ketergantungan. Iya, jangan. Dibicarakan dulu, dikonsultasikan dulu ya dokter ya. Baik, dokter terima kasih banyak dokter sudah berbagi informasi di Jendela pada malam hari ini. Dan demikian pemirsa dialog kesehatan di Jendela pada malam hari ini, banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Sumsel bangkit. Sumsel adaptasi kebiasaan baru, Indonesia maju. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh